Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Untuk itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelajaran ini kami boleh aplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 20 Desember 2023, dengan judul Untuk Saat yang Seperti Ini. Saudara-saudara boleh membaca Ester 4 ayat 1 sampai 14. Dengan bunyi firman Tuhan, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak dengan imannya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberikan perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pemindasan orang lain. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mengapa hal ini dianggap waktu yang tepat bagi Ester untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang Yahudi? Ketika mereka menghubungi Ester untuk mencari pertolongan, dia telah menikah dengan Ahasuerus selama beberapa tahun. Tetapi pada satu hukum di Persia yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menghadap takhta raja tanpa ada undangan langsung dari raja. Siapapun yang tidak menghormati aturan ini akan menghadapi resiko kematian. Ester yang mengetahui resiko ini tetap pergi ke ruangan takhta itu tanpa diundang. Iman Mordekai berusaha membangkitkan iman Ester. Inti dari kitab Ester ditemukan dalam kata-kata Mordekai kepada Ester.
Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester pasal 4 ayat 13 dan 14. Iman Ester ditempatkan dalam ujian ketika Mordekai memohon kasihnya untuk bangsanya. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang Yahudi kecuali Mordekai. Dan sekali dia membuat keputusan untuk terlibat, dia tidak ragu untuk mengorbankan hidupnya. Imannya kepada Allah sangat kuat, dan dia tahu bahwa tanpa pertolongan Allah, dia tidak akan berhasil. Jawabannya kepada Mordekai menunjukkan imannya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester 4 ayat 16. Mordekai mengirimkan informasi ini kepada seluruh komunitas Yahudi yang ada di Susan. Dan sementara mereka berpuasa dan berdoa, Ester mempersiapkan dirinya bagi saat-saat yang berbahaya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ester 5 ayat 1-2. Bagi orang Yahudi yang berada dalam situasi yang digambarkan di atas, berdoa pasti akan dibarengi dengan berpuasa. Artinya, walaupun mereka bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, doa adalah pusat dari tanggapan mereka. Pelajaran penting apakah bisa kita ambil dari peristiwa ini? Inilah pelajaran kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran penting yang kami lihat dari contoh tokoh Mordekai dan Ester. Ketika mereka dalam masalah, mereka datang kepada Tuhan dan mereka boleh berpuasa untuk meminta pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bantu kami juga. Ketika kami mempunyai masalah, kami boleh datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membuka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati.